Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang tata cara wudu. Coba Abu Muhammad praktekkan tata cara wudu. Berdiri dulu Abu Muhammad. Yang pertama, Bismillah. Baca bismillah. Lihat ke depan. Pertama jemaah adalah mengucapkan bismillah, tidak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ya. Terus Mencuci tangan. Iya, mencuci telapak tangan. Ini telapak tangan ini ya. Yang ini, sini. Terus kemudian yang ketiga berkumur-kumur dan istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung 3 kali. Kemudian yang kelima, Membasuh wajah. iya, mencuci atau membasuh wajah. Yang keenam, Mencuci tangan sampai siku. iya, mencuci tangan dari ujung-ujung jemari ini ya sampai siku. Bisa lebih juga sampai sini. Ya. Bisa naik ke atas juga enggak apa-apa. Yang berikutnya, Membasuh kepala. iya, membasuh kepala, belakang terus ke depan. Terus Iya, lebih-lebihnya di telinga. Kemudian yang terakhir, kaki. mencuci kaki. Sampai mata kaki. Setelah itu berdoa. Apa doanya? Iya, ini pahalanya adalah dipersilahkan masuk pintu surga dari mana saja dia kehendaki. Kemudian silakan duduk. Penulis akan menyebutkan al-furudu min dzalik, yaitu rukun-rukun dari tata cara wudu. Perlu diperhatikan nih Pak, tak kala kita wudu, ada yang sunnah, ada yang wajib. Kita harus bisa membedakan ini sehingga nanti ko macet dekwai sedikit air, maka kita bisa mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Ini tak kala ada air, ini cukupnya hanya membasuh ini saja, maka itu yang didahulukan karena itu yang rukun. Wal furudu min dzalika al-awwalu, Iqra Abu Imran. Yang pertama, ini Pak, mencuci satu kali. Seluruh anggota wudu yang wajib dicuci atau dibasuh itu cukup hanya satu kali. Ini yang wajib. Kalau sekiranya dia mau tambah 2, kecuali kepala ya, nggak boleh lebih dari 3, lebih dari 1. 2, 3, 4 nggak boleh, atau 5 dan seterusnya nggak boleh. Yang kedua Abu Dzulfikar, wa ayyurattibaha, stop. Jadi di dalam Al-Quran Pak, yang disebutkan tata cara wudu hanya ini di surah ini, yaitu surah Al-Ma'idah ayat 6. Tidak ada di tempat yang lain. Dan ini agak terperinci sedikit dibandingkan sholat dan haji, puasa, zakat. Itu tidak dijelaskan oleh Allah, hanya disebutkan secara global saja. Aqimus sholah wa atuz zakah. Hanya disebutkan global. Kalau ini agak diperincikan. Wa yurattibaha ala ma dzakarahullahu ta'ala fi qaulihi. Jadi rukun yang kedua adalah teratur
mana yang didahulukan. Nggak boleh sembarangan. Oh, saya mau cuci wajah dulu karena wajah saya kena cat, atau saya mau cuci kaki dulu karena tertinjak tai ayam tadi. Nggak boleh. Harus ada aturan yang telah diatur di dalam Al-Quran. Nah, di surah Al-Maidah ini Pak sekaligus disebutkan 4 rukun. Cuma nggak disebutkan oleh penulis. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian ingin sholat, nah ini kapan wajibnya wudu? Tak kala ingin sholat. Faksilu ujuhakum. Ini rukun yang pertama yang disebutkan di sini Pak. Cucilah wajah kalian. Faksilu ujuhakum. Cucilah wajah kalian. Yang kedua, wa aidiakum ilal marofiki. Dan cucilah kedua tangan kalian hingga ke siku-siku. Ini yang kedua. Wamsahu biruusikum. Dan basuhlah kepala, basuhlah rambut. Karena rambut itu bagian dari kepala. Disebutkan di sini kepala karena ada orang yang enggak punya rambut. Punya kepala tapi punya rambut. Paham Pak? Ini menyebutkan sebagian. Paham? Kenapa disebutkan kepala? Karena ada orang yang punya kepala tapi nggak punya rambut, botak kepalanya. Maka dia diperintahkan untuk membasuh kepala. Kalau ada rambutnya maka rambutnya sekalian. Akan tetapi di sini menggunakan huruf ba. Istilahnya dalam ilmu nahwu, fiilnya ini tidak langsung menuju maf'ul binya. Tidak langsung. Kalau yang sebelumnya kan dia langsung ketemu maf'ul binya, sehingga maf'ul binya nanti nasab. Faksilu ujuha wa aidia itu nasab semua. Tapi ketika di sini ini menggunakan huruf ba. Sehingga para ulama berselisih apakah huruf ba di sini maknanya sebagian saja ataukah menyeluruh. Karena memang ba itu Pak, huruf ba di dalam bahasa Arab memiliki makna yang banyak sekali. Memiliki makna yang banyak. Sehingga kalau ada lafadz mustarakul makna, berserikat maknanya, maka kita tidak boleh memaksakan orang, oh ini harus ini maknanya. Harus ini maknanya. Nggak boleh. Kenapa? Karena ini berserikat maknanya. Memiliki makna yang banyak, lebih dari satu. Jadi Imam Syafi'i mengatakan ba di sini bermakna tabi'idiyah, sebagian saja. Maka orang-orang yang bermazhab Syafi'i tak kala mengusap kepalanya yang di depan saja dan sebagian saja. Adapun mazhab Hambali itu mengusap secara keseluruhan. Karena makna ba di sini adalah ilsaq. Wa arjulakum ilal ka'baini, dan cucilah kaki kalian sampai mata kaki. Nah, di sini disebutkan 4 rukun, Pak. Yang pertama apa? Mencuci wajah, mencuci tangan, membasuh rambut atau kepala, dan mencuci kaki. Kalau seumpamanya ada air hanya cukup untuk 4 ini saja dan cukupnya hanya satu kali saja, maka sudah itu yang wajib. Apakah kita langsung bisa beralih cedek ya enggak cukup ini kalau saya pakai wudu semua. Apakah kita langsung beralih kepada tayamum? Enggak boleh. Ada suatu kaidah berbunyi, Pak, apa yang bisa dikerjakan sebagian, kerjakan dulu, jangan beralih kepada badalnya. Kalau ada orang baru masuk Islam, kemudian dia mau sholat, terus yang dia bisa baca dalam sholatnya hanya Alhamdulillah,
dia belum bisa alhamdulillahirabbil alamin, dia tidak boleh beralih kepada subhanallah subhanallah atau la ilaha illallah. Dia cukup baca itu saja. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Di rakaat kedua dia baca lagi alhamdulillah. Di rakaat ketiga alhamdulillah. Meskipun tidak apa? Tidak lengkap. Karena dia belum belajar secara full karena baru masuk Islam. Siapa lagi ini? Abu Fahri. Yang ketiga. Bainaha. Bainahuma. Rumahnya lari kemana? Allah yafsilu bainahuma. Naam, bainaha. Ya kalau huma nanti kembali kedua. Kalau jadi syarat yang ke berapa ini sekarang? 3 tambah 4 tadi 6, sekarang 7 ya. Wa alla yafsilu bainaha bifasilin tawilin. Ini syaratnya harus mualah. Mualah itu berkesinambungan langsung, Pak. Ini tak kala habis mencuci wajah, mencuci berikutnya lagi, mencuci lagi tangan. Jangan mencuci wajah, pergi lagi pasang bata ringan, ya, atau pergi melester. Dia pisah dengan waktu yang lama. Batasannya kalau mau dipisah, jangan sampai kering. Jangan sampai kering wajah, marakon yanuna wajahnya, kemudian dia pergi lagi cuci tangannya. Nah, ini tidak boleh. Kalau sekiranya ada ibu-ibu baru dia cuci telapak tangannya, kemudian baru teringat bahwa ada ikan digoreng di atas wajan, maka boleh dia pergi. Tapi jangan waktu yang lama. Nasunya agak dia tambah kesibukannya sehingga kering tangannya itu. Nah, ini tidak boleh. Dia harus berkesinambungan. Tidak boleh dipisah waktu dengan waktu yang lama. Nah, ini rukun-rukun wudu yang disebutkan oleh penulis. Nah, selesai pembahasan tentang wudu. Adapun sunnah-sunnahnya yang selain daripada ini, di antaranya adalah membaca doa, kemudian bersungguh-sungguh memasukkan air ke dalam hidung. Nah, itu di antara sunnah-sunnahnya. Ada yang mau ditanyakan dulu, Pak, sebelum kita pindah ke pembahasan mashu alal khuffain, yaitu mengusap khuf. Seumpamanya kita mandi junub tadi malam kan, atau tadi sebelum sholat subuh kita berhubungan dulu, kemudian setelah itu kita mandi junub. Tapi mandi junubnya ini kita langsung cemplung saja ke bawah bawa kolong rumah. Nasabah menrewe kan, kita langsung nyebur saja. Boleh kayak ini? Boleh seperti ini. Yang penting ada niatnya. Langsung atau mak bosi-bosi kan keluar dia mandi hujan, ini boleh. Tapi banyak sunnah-sunnah yang dia tidak kerjakan. Di antaranya mencuci kemaluan dulu, kemudian wudu terlebih dahulu. Nah, kalau sekiranya dia sudah mandi besar, kemudian dia mau sholat tidak wudu, maka ini tidak mengapa. Kenapa? Karena dia masih dalam keadaan suci. Masih dalam keadaan suci. Karena yang besar itu bisa menutupi yang kecil. Ini suatu kaidah ya.
bahwa yang besar itu Pak bisa menutupi yang kecil, maka yang kecil tidak usah lagi dikerjakan. Nah, kalau sekiranya bisa memasukkan satu sama lain. Nah, ada yang lain? Iya. Iya. Enggak usah, karena nanti Anda kan rukunnya mandi jenabah itu adalah ini ifadul ma ala jami'il jasadihi, yaitu menuangkan air ke seluruh badannya. Itu rukunnya itu. Adapun sunnahnya seperti memulai wudu terlebih dahulu atau mencuci kemaluan, ini sunnahnya. Tampak agak istilahnya kalau pengantin baru itu mandi basah ya. Basah rambutnya mandi basah, ini berarti sama dengan habis berhubungan. Kalau keboti paru kan mandi basah. Nah, seperti itu. Ya, kalau mau berwudu silahkan, berarti Anda mengerjakan sunnah kan. Kalau sekiranya melanjutkan saja mandi tadi karena sudah di awal niat untuk menghilangkan hadas besar. Beda kalau dia mandi saja tanpa ada niat, memungkinkan ini adalah mandi menghilangkan bau bale, bau ikan mungkin, atau menghilangkan bau keringat, atau mandi menyegarkan badan saja. Maka nanti hadas besarnya itu tidak terangkat. Karena innamal a'malu binniyat. Nah, diakhirkan terus diakhirkan cuci kaki. Boleh diakhirkan, boleh juga didahulukan, yaitu tak kala kita wudu lengkap gitu kan. Wudu lengkap nanti lengkapnya itu mencuci akhir kan, mencuci kaki. Atau diakhirkan nanti selesai mandi baru mencuci kaki, ini juga dibolehkan. Karena ini bagian dari rentetan mengangkat hadas besar dan masuk di dalamnya hadas kecil. Iya, ini berkesinambungan, tapi tadi kita sebutkan bahwa boleh kalau itu tidak sampai kering kan. Ini kita pisahkan tapi dia masih basah. Gambarannya yang tidak boleh tadi kalau basuhan yang dia tinggalkan ini sampai kering, dia tidak lakukan lagi basuhan berikutnya. Nah, itu yang tidak boleh. Harus dia ulangi lagi dari awal. Nah, yang lain Pak. Nah, kalau tidak ada kita lanjut lagi. Faslun fil masyi alal khuffaini wal jabirati. Fasal mengusap khuf. Kalau di sini ini jarang kita lihat khuf ini Pak. Kalau di Arab ini sering sekali dipakai oleh orang-orang Arab ketika musim dingin. Khuf itu bukan sepatu, bukan pula kaos kaki. Dia tidak tebal seperti sepatu dan tidak tipis seperti kaos kaki. Dia terbuat dari kulit. Pernah kita nonton ini film Aladdin itu? Pernah nonton film Aladdin? Ada jin keluar pakai pakai khuf yang begini itu, pakai sepatu. Nah, itu terbuat dari kulit, nanti menutup mata kaki. Langsung dimasukkan kaki. Nah, ini dia gunakan safar, dia gunakan kemana-mana, masuk ke dalam rumah, dia gunakan kemana-mana karena menginjak tanah atau lantai di saat musim dingin nggak sanggup. Karena sangat dingin Pak, menginjak lantai saja kita nggak sanggup saking dinginnya. Kadang di bawah 0, berapa gitu. Kadang salju atau es turun karena saking dinginnya.
Nah, ini nanti ada hukum-hukum tersendiri. Di antaranya syariat memberikan keringanan untuk membasuh hanya di atasnya saja. Hanya di atasnya. Jadi ini taruhlah ini Pak, gambaran ini kaki kita ini kan ya. Kaki kita terbungkus oleh kos kaki, ya kan? Atau khuf namanya. Taruhlah kos kaki yang bisa kita bayangkan kalau di sini. Nah, kalau kita nanti mau wudu, selesai mencuci wajah, mencuci tangan, mencuci kaki, kepala dan yang lainnya, maka ini nanti kos kaki kita ini nggak usah dilepas, cukup dibasuh di atasnya begini saja, satu kali. Ya, cukup dibasuh seperti ini satu kali, nggak usah dilepas. Tapi dengan dua syarat. Syarat yang pertama, sebelum kita pakai kos kaki ini, wudu terlebih dahulu. Ini mungkin bisa berlaku bagi orang yang kerja di kantor, ya kan? Biasanya orang yang kerja di kantor itu Pak, pergi ke kantor pakai sepatu dan pakai kos kaki, ya kan? Maka kalau dia nggak mau lepas-lepas nanti kos kakinya atau sepatunya, maka sebelum dia pakai, wudu terlebih dahulu. Dia wudu dulu. Kemudian setelah itu pergi dia ke kantor, datang waktu duhur, maka nggak usah lepas sepatunya, nggak usah lepas kos kakinya. Nah, kalau dia mau wudu, nah, kalau dia batal mau wudu lagi, maka cukup dia basuh di atasnya. Nah, syarat yang berikutnya belum habis waktunya, nanti akan dijelaskan waktunya kapan bolehnya kita mengusap. Kapan bolehnya kita mengusap. Nah, siapa lagi yang baca ini? Pak Rifai? Inna. Cukup stop dulu. Fa in kana alaihi khuffani, jika dia memakai dua khuf, kalau kita nggak mau pusing apa itu khuffa, maka gambarkan saja kos kaki, ya kan? Ini yang lebih dekat, yaitu kos kaki. Jika kita memakai kos kaki atau semisalnya sepatu, maka nanti boleh mengusap di atasnya jika dia ingin. Ini hukumnya boleh saja karena ini keringanan. Silakan mau diusap, silakan juga kalau mau dilepas. Karena ini adalah keringanan yang datang dari syariat bagi mereka yang pakai kos kaki atau pakai khuf atau pakai sepatu. Yauman wa lailatan lil mukim. Satu hari satu malam bagi orang yang mukim. Bagi orang yang mukim. Taruhlah sekarang ini jam 7 Pak. Kita kasih gambaran sekarang jam 7 ya, jam 7 malam. Kita pakai kos kaki di jam 7. Di jam 7 malam. Nah, waktu penentuan waktunya ini para ulama berselisih. Start waktunya itu kapan? Apakah pas pakai kos kaki? Ataukah pas kita hadas, ataukah kita pas bersuci setelah hadas? 3 tempat ini. Yang lebih dekat lagi adalah taruhlah kita ambil yang pas pakai kos kaki. Paham Pak? Ini kita berikan contoh dulu. Pas kita pakai kos kaki tadi jam 7, sebelumnya kita wudu terlebih dahulu. Satu hari satu malam itu jam 7 malam lagi besoknya kan? Nah, jam 7 malam lagi besoknya. Nah, selama itu putaran 24 jam waktu, di situ kita boleh mengusap. Tapi tentunya mengusap untuk hadas kecil. Kita seumpamanya BAB atau kita kencing mau wudu lagi untuk sholat duhur atau sholat asar atau sholat yang lainnya, maka cukup nanti diusap di atasnya saja. Paham Pak?
Ini kalau orang yang mukim, ini bisa berlaku bagi mereka yang kerja di kantoran. Yang nggak mau repot-repot lepas kos kakinya tak kala wudu, ya sudah, dia usap saja di atasnya 1 kali. Ini bagi orang yang mukim, tidak melakukan perjalanan. Nah, kalau orang yang safar, itu 3 hari 3 malam. Kira-kira kalau startnya mulai dari jam 7 malam ini, maka nanti 3 kali 24 jam. 3 kali 24 jam berarti si Agero berapa itu? 72 ya. 72 jam. Nah, selama itu dia boleh mengusap. Dia hadas, dia kencing, dia mau wudu lagi, dia usap lagi di atasnya, seterusnya seperti itu. Kalau dia nanti hadas besar, nggak boleh, batal. Umpamanya dia junub atau dia mimpi basah, maka apa nanti? Dia batal. Dia mengulangi lagi dari awal. Baca Abu Imran. Bisyarti. Ini syarat yang berikutnya, Pak. Dia menggunakan kaos kaki tersebut, dia dalam keadaan suci. Dalam keadaan apa? Suci. Dia sudah wudu terlebih dahulu. Atau kaos kakinya itu juga harus suci. Sepatunya juga harus suci. Ini syaratnya. Kalau sekiranya sepatunya atau kaos kakinya najis, maka dia tidak boleh pakai. Harus dia cuci terlebih dahulu. Atau terbuat dari benda najis juga nggak boleh dia pakai. Berikutnya Abu Zulfikar. Nah. Jadi dia dibolehkan mengusap itu, Pak, hanya untuk hadas kecil. Hadas kecil itu seperti buang kentut ya, kencing atau BAB atau keinjak najis. Nah, ini hadas kecil. Dia boleh nanti mengusap kalau dia mau. Kalau dia nggak mau, ya sudah, nggak usah. Tapi kalau dia junub, maka tidak boleh. Dia harus lepas kaos kakinya, kemudian dia cuci kakinya. Kalau dia mau pakai lagi kembali, boleh. Dia nanti mengusap lagi. Berdasarkan hadis Anas, idza tawaddaa ahadukum, apabila salah satu di antara kalian mau wudu, wala bisa sementara dia memakai khuf, maka hendaklah mengusap di atasnya. Tapi perintah di sini hukumnya boleh. Wal yusolli fihima, dan hendaklah dia sholat dalam keadaan menggunakan sepatu. Ini merupakan sunnah mahjurah, sunnah yang ditinggalkan, yaitu sholat menggunakan sendal atau sepatu. Kalau kita di sini kan semua keramik, serba apa? Semua masjid berkeramik kan? Ada yang granit, ada yang 30-30, 40-40 dan yang lainnya. Nah, kalau di Yaman sana masih kita dapati masjid yang hanya sekedar tanah gitu saja. Tanah tanpa ada keramiknya. Orang sholat, masuk sholat pakai kaos kaki atau pakai pakai sepatu boleh. Nah, kalau kita di sini bisa dimarahi DKM atau takmir masjid kan, karena ini macarepa kotor. Wala yakhla'huma, dan janganlah dia lepas. Tapi larangan di sini bukan larangan yang sampai kepada keharaman. Insya'a illa min janabah. Jika dia ingin, silahkan dia lepas. Jika dia tidak ingin, boleh dia usap di atasnya.
kecuali junub. Kalau junub harus dia apa? Harus dia lepas. Nah, baca. Sebentar dulu Pak. Ini selesai pembahasan mas'u alal khufain. Cuma penulis di sini tidak menyebutkan pembatal-pembatalnya. Pembatalnya adalah diantaranya habis waktunya. Kalau habis waktunya harus diulang lagi, dilepas kemudian dipakai lagi. Nah, ini pembatalnya. Kemudian pembatal yang berikutnya adalah dia lepas kaos kakinya. Pembatal yang berikutnya dia junub atau hadas besar. Ada yang mau ditanyakan dulu ini Pak? Tentang mengusap kaos kaki atau sepatu atau ini khufain. Iya, batal berarti. Harus dipakai terus. Kalau seumpamanya Pak Rifai izinkan sholat pakai sepatu di sini, tapi dengan syarat bersih ya, boleh kira-kira Pak Rifai? Dia mari gagah. Buat perkara baru ini ya. Iya, kalau udu lagi, karena berarti dia batal kan? Berarti dia usap di atas kaos kaki. Ini kan dia usap di atas sepatu. Kan kalau memungkinkan di masjid kita pakai kaos kaki. Pokoknya kita iktikaf mungkin di sini malas buka kaos kaki, ya sudah diusap di atasnya. Kalau yang disemprot tapi merata, nggak ada masalah. Nggak masalah kalau nggak merata itu, nggak nanti bisa batal wudunya dan diancam neraka jahanam. Wailul lil aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit yang tidak terbasuh air. Kenapa? Karena tidak tersentuh sebagian. Maka yang lainnya mendapat dampaknya itu apa? Tidak sah. Nah gitu. Batal juga. Iya, tetap batal. Yang penting dilepas gitu sudah batal. Kalau mau digaruk-garuk dari luar, boleh kan? Digaruk-garuk dari luar. Ada yang lain Pak? Iya. Kita kan juga mau pakai sepatu kan. Nah itu kalau kita mau berduduk, kita lepas sepatunya, berarti kita tetap bisa mengusap di atas kaos kaki. Iya. Berarti bukan dari sepatunya Ustaz ya? Iya tadi Anda mau mengusap di mana nih? Di kaos kaki atau di sepatu? Di kaos kakinya. Berarti dilepas sepatunya. Iya kan sepatu kan dilepas sepatunya. Iya. Karena mungkin nggak bisa kan. Iya berarti diusap. Berarti diusap kaos kakinya. Berarti kalau kaos kaki bisa saja. Iya. Tapi syaratnya kaos kakinya itu Pak harus menutup mata kaki dan tidak banyak bolong-bolongnya. Dan tidak banyak bolong-bolongnya. Ada tuh kaos kaki bolong depannya, bolong belakangnya. Yang penting tidak banyak bolong-bolongnya. Kalau sekiranya bolongnya sedikit saja, dia marijanya. Nah ini jarang kita praktekkan di sini. Tapi kalau di Yaman ini sering sekali dipraktekkan, apalagi musim dingin. Kadang berminggu-minggu kita tidak bisa menyentuh air saking dinginnya. Bukan airnya yang dingin tapi udaranya. Karena musim dingin dan musim panas itu Allah mengizinkan neraka jahanam untuk menguapkan udaranya. Menguap sehingga terjadilah musim dingin dan musim panas. Itu uapan panasnya neraka jahanam.
Nah, baca Fahri Abu Hari. فإذا كان على أعضاء وضوعه طبيعة على كسر أو دواء على Jurhin ويضره wa yadurruhu الفصل guslu. Iya, fa'il dia itu. Guslu. مسحه بالماء في الحدث الأكبر حتى يبرأ. Stop dulu. Nah, sekarang ini tentang gip. Tahu Pak gip itu? Tongkatomalasa, patah tangan, patah kaki kan biasanya ada dibalutkan di tangannya itu. Apa namanya? Gip. Gip ya. Iya, di sini jabiroh namanya gip. Jadi dibalut di tangannya itu atau luka bakarnya. Nanti tak kala dia mau wudu, maka dia cukup usap di atasnya. Tetap dia usap yang lain ketika di sini, umpamanya dibalut di sini kan Pak ya, karena di sini yang patah, maka di sini nanti dilewatin saja diusap di atasnya. Paham? Karena kalau sekiranya dilepas akan memperlambat sakit, memperlambat sembuhnya atau bertambah rasanya atau bertambah sakitnya. Karena di dalam agama kita ini tidak boleh memudaratkan diri sendiri. Datang kemudahan dari syariat untuk mengusap di atasnya. Gimana Ustaz? Tayamum saja. Maka nggak boleh langsung berpindah ke badal, ke pengganti. Kalau masih bisa dilakukan sebagian, lakukan sebagian. Jangan terburu-buru pindah ke badal. Baca Pak Rifai berikutnya. Nah, jadi cara mengusap begini ini kaki, dua kaki ini Pak ya. Nanti bisa begini. Ini bisa begini. Sekali saja. Jadi di atasnya saja. Kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana dinu birra'i", seandainya agama itu dengan akal, lakanal massu asfala aula minal a'la. Niscaya mengusap itu lebih utama di bawah daripada di atas. Ini Pak, seandainya agama itu dengan akal. Kenapa? Karena yang di bawah itu yang menginjak kotoran kan? Yang di bawah itu yang kotor, bukan yang di atas. Karena agama ini tidak dengan akal, maka yang diusap itu dengan yang di atasnya. Karena ini dengan dalil, bukan dengan perasaan. Sama nih jawab tuh. Nah, yang terakhir ini Pak, jabiro. Kalau jabiro itu diusap seluruhnya, tidak di atasnya saja. Jadi kalau seumpamanya jib kita ini terlilit seperti ini, maka nanti diusap seluruhnya, atas bawah kiri kanan. Sebagaimana kita wudu kan menyentuh semua, kena semua. Cuma keringanannya adalah mengusap, tidak mencuci. Apakah 3 kali? 1 kali saja. Karena ini yang wajib. Nah, demikian kita lanjutkan lagi dalam pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.